Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di program Bubaran Seminggu Bedah Buku Bareng bersama selama 1 minggu 7 hari. Kita hari ini, malam ini akan memasuki episode yang ketiga ya. Bedah buku episode yang ketiga. Judul bukunya Sukses Luar Biasa Adalah Saya, yang ditulis oleh Mbak Prim. Nama lengkapnya bisa teman-teman lihat ya di bawah sini. Judul bukunya Sukses Luar Biasa Adalah Saya, yang ditulis oleh Primi Putri Surya Atmaja MM CH CHT, dimoderatori oleh saya sendiri. Kita akan diskusi dengan Mbak Prim panggilannya, di mana beliau juga sebagai seorang pengajar di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Saya persilahkan. Nah, ini dia Mbak Primnya. Halo Mbak Prim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Coach Asari, apa kabar? Luar biasa nih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa kabarnya, luar biasa. Oke, sudah siap ya? Insya Allah ya. Oke. Bukunya yang dikirimkan kemarin versi e-booknya ada sekitar 283 halaman ya, kurang lebih. 263 apa iya sekitar segitu. 243 atau 263 iya. Ini yang lebih dari 200. Nah, ini versi print out-nya. Iya, ini versi print out-nya. Iya. Saya memang lebih worth it sama versi print out-nya dibandingkan e-booknya. Nanti kita kirim ya. Oh, siap. Kalau sampai udah saya baca beberapa sudah saya baca, sangat luar biasa ya. Judulnya sih memang singkat gitu, judulnya sederhana, Sukses Luar Biasa Adalah Saya. Nah, dari judulnya ini kan kelihatan kalau buku-buku motivasi yang lainnya atau buku yang sifat kayak begini, itu biasanya tipis-tipis aja gitu bukunya. Ini luar biasa, 250 halaman lebih gitu. Iya. Iya, betul. Luar biasa. Mata saya agak jereng kalau melihat e-book. Layar komputer tidak bersahabat dengan mata saya. Oh baik, siap. Nanti kita kirim. Baik, teman-teman. Oh siap. Teman-teman, kita udah kedatangan tamu kita ya. Tamu kita ini Coach Prim, Mbak Prim saya panggilnya. Beliau tadi yang setelah saya sebutkan sederhananya atau secara singkatnya, beliau adalah seorang life coach, kemudian sebagai seorang pengajar juga. Ya, aktivitasnya banyak sekali. Nanti beliau saja yang cerita aktivitasnya apa aja, ngapain aja. Ini studionya udah kece nih ya sekarang ya. Luar biasa nih. Iya, alhamdulillah. Oke. Baik, jadi Mbak Pri, silahkan. Apa yang ingin disampaikan atau apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Mbak Prim melalui buku yang Mbak Prim tulis, Sukses Adalah Saya. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan, Mbak. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan live streaming di Facebook. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih nih ke Coach Asari atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi tentang apa yang ada di dalam buku ini, Sukses Luar Biasa Adalah Saya. Mungkin izinkan saya kembali memperkenalkan diri saya. Jadi seperti yang di awal buku ini juga saya cerita dulu kan mengenai background saya dan sebagainya. Saya adalah seorang personal trainer gitu ya. Saya life coach juga, NLP practitioner, ngajar di UI juga, dan juga saya menjalankan sebuah perusahaan yang memang bergerak di bidang training dan coaching untuk people development. Sukses Mulia Insani namanya. Itu. Nah,
Apa sih yang mau saya share? Jadi memang awalnya tuh saya cerita dulu tentang suksesnya saya dulu di depan, baru belakangnya setelah saya cerita suksesnya itu belakangannya adalah sebenarnya sebelum saya ada di posisi sekarang ini, sebenarnya saya tuh orang yang bermasalah dulunya Coach ya. Jadi orang yang bermasalah dengan masalah yang sangat kompleks gitu ya, yang saya sudah sampaikan di dalam buku saya juga. Jadi buku ini bercerita tentang pengalaman hidup saya, kemudian ada pengalaman hidup banyak sekali tokoh-tokoh di seluruh dunia yang menginspirasi banyak orang, dan juga ada NLP-nya. Jadi sebenarnya bagaimana yang saya rasakan secara pribadi, NLP itu sangat bermanfaat untuk membantu saya healing dari masalah saya. Sebenarnya saya cerita dulu. Jadi awal ketika proses sebelum buku ini ditulis tuh bertahun-tahun sebelum itu hidup saya kompleks lah, mulai dari pokoknya kompleks buat saya saat itu. Saya nggak tahu bagaimana orang lain menilainya, cuma buat saya saat itu saya merasa itu adalah titik terendah di dalam hidup saya. Mulai dari saya mengalami bertubi-tubi tuh dalam 1 tahun itu saya mengalami perceraian, kehilangan pekerjaan, bisnisnya bangkrut, anak saya divonis autis, kemudian saya kena kanker tiroid, kemudian dan sebagainya yang membuat kondisi itu menjadi sesuatu hal yang depresi sekali buat saya. Sampai bertubi-tubi masalah itu, sampai di pertengahan jalan saya pikir saya akan healing gitu ya dari permasalahan hidup saya ketemu dengan seseorang yang saya pikir bersama dia saya bisa membangun kembali hidup yang baru gitu. Ternyata justru laki-laki yang saya pikir tadinya saya bisa berbagi hidup dengan dia gitu ya, berbagi masa depan dengan dia, justru ternyata melakukan sebuah pengkhianatan dan menghamili perempuan lain. Nah, mungkin beberapa teman-teman juga sudah pernah lihat di Facebook saya yang saya share dan juga saya cerita di YouTube gitu ya mengenai hal itu. Nah, depresi yang bertahun-tahun itu saya alami membuat saya pada akhirnya benar-benar berada di satu kondisi yang sangat-sangat menurut saya saat itu tidak bagus kan, sampai akhirnya saya terjebak di pergaulan yang salah gitu ya, sampai saya sempat berkenalan dengan alkohol gitu ya, sampai akhirnya sempat juga menjadi agak nyanduk dengan alkohol. Jadi itu sekelumit sampai endingnya kalau teman-teman lihat di halaman 26 sampai ada di halaman 26 sampai 32, itu di situ ada part di mana saya pernah melakukan sebuah percobaan bunuh diri, dan tapi percobaan bunuh diri itu akhirnya berhasil digagalkan oleh sahabat saya sendiri yang pada saat itu akhirnya menjadi mentor saya gitu ya, memperkenalkan saya dengan sebuah dunia yang baru. Nah, itu sekelumit kisah yang menurut pembaca saya part itu cukup dramatis gitu ya, membawa mereka kepada sesuatu bagian yang betul-betul sangat emosional. Jadi di situ saya bercerita tentang bagaimana saya lagi jatuh-jatuhnya, tapi sampai endingnya akhirnya saya berhasil bangkit kembali, mendapatkan kembali hidup saya. Makanya kenapa ditulisnya sukses luar biasa adalah saya, karena momen-momen itu menjadi sebuah fase titik balik yang tadinya saya ada di kondisi yang lagi betul-betul buruk lah saat itu, kemudian saya bisa bangkit lagi. Jadi tujuan saya nulis buku ini tujuannya sih hanya ingin berbagi aja ke teman-teman gitu ya. Kalau mungkin saat ini teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan live streaming kali ini mungkin pernah ada di kondisi saya, pernah merasakan teman-teman lagi jatuh gitu ya, pernah merasakan teman-teman lagi terpuruk, bahkan mungkin melakukan hal-hal bodoh gitu ya yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya cuma mau bilang ke kalian bahwa kita bisa bangkit kalau kita mengizinkan diri kita untuk bangkit. Jadi itu aja sih Coach Asari, saya ingin berbagi bahwa seburuk-buruk apapun
kondisi kita saat ini, masa depan itu masih suci lah gitu. Masa depan itu masih ada keindahan masa depan di sana. Itu Coach Sari yang mau saya share, saudara, inti poinnya di situ. Jadi saya ingin mendampingi teman-teman yang saat ini lagi ada di kondisi yang mungkin merasa terpuruk, merasa jatuh gitu ya, dan sebagainya. Jadi buku ini tuh hasil berpikir, merasa, mengalami dalam tahun yang cukup panjang. Saya sharing mengenai pengalaman hidup saya, pengalaman hidup banyak orang, termasuk bagaimana NLP itu membantu saya untuk keluar dari masalah itu. Jadi sebelum saya jadi life coach, saya dulu di coaching juga gitu ya, dengan gitu. itu. Iya, sampai akhirnya sekarang kenapa saya ada di posisi sekarang ini adalah saya ingin berbagi aja sebenarnya, tujuannya menjadi mendampingi teman-teman yang ayo apapun permasalahan yang teman-teman hadapi saat ini, kalau teman-teman mengizinkan, teman-teman punya masa depan yang baik, mengizinkan diri teman-teman untuk berubah, insya Allah jalannya ada. Dan di sini saya lengkapi juga dengan teknik-tekniknya gitu ya, gimana mulai dari kita reframing sampai kita menginstall programnya ke badan kita gitu, Coach Sari, kurang lebih begitu. Oke, sangat menarik ya. Buku ini buku yang sangat layak untuk teman-teman miliki, untuk teman-teman baca, mungkin karena buku ini jangan dilihat hanya sebatas judulnya aja. Kalau covernya sudah pasti dilihat covernya kan, ada penulisnya, ada foto penulisnya di situ. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana mempraktekkan sebuah buku itu memang tidak mudah untuk kemudian dituliskan, diterbitkan. Mbak Prim ini luar biasa. Tadi dari keterpurukan, gitu kan? Dari keterpurukan, kemudian ya bisa dikatakan dari keterpurukan menuju ke pencerahan, sehingga bisa menginspirasi yang lain. Nah, mungkin ada poin-poin penting yang lain gitu, Mbak Prim, yang ingin disampaikan, mungkin ada slide show atau poin yang saya share screen kali ya pada teman-teman. Iya, nanti saya share screen. Tapi mungkin saya ingin mengingatkan dulu ke teman-teman yang akan membaca buku saya. Jadi ada dua aturan main ya. Jadi ceritanya kalau mau baca buku ini ingin mendapatkan insight yang benar-benar dapat gitu ya. Insight-nya ada beberapa aturan main. Yang pertama adalah jangan percaya saya. Itu aturan main yang pertama. Jadi jangan percaya apapun, ya, jadi jangan percaya apapun yang saya katakan di buku ini. Kenapa? Karena yang saya tuliskan di situ kan adalah hasil dari pengalaman saya yang belum tentu sama gitu dengan teman-teman, ya kan? Belum tentu apa yang saya lakukan itu bisa berhasil 100% di saya, tapi belum tentu berhasil di teman-teman. Karena ilmu berubah, dunia berubah. Tapi yang saya minta adalah teman-teman jangan percaya saya, tapi ini ada tapinya. Teman-teman jangan percaya apa yang saya katakan di buku ini, tetapi saya meminta teman-teman untuk berpikiran terbuka. Sekiranya misalkan teman-teman nanti menemukan hal-hal yang menurut teman-teman itu berguna, bermanfaat untuk hidupnya teman-teman, silahkan dipakai gitu ya. Kalau yang merasa nggak berguna, silahkan dibuang. Itu yang pertama. Jadi saya hanya meminta pembaca itu membuka diri, pikiran, hati gitu ya, untuk menerima apa yang disampaikan buku ini. Lalu yang saat membaca buku ini, saya minta menggunakan lebih dari satu hati, Coach. Hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena dalam buku ini banyak kandungan yang memberikan informasi mengenai refleksi kehidupan dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi itu aturan yang pertama. Nah, aturan yang kedua adalah berpartisipasi 100%. Nah, di buku saya ini mungkin yang membedakan dengan buku-buku lain adalah saya mengajak pembaca untuk berpartisipasi, seperti misalkan mereka menuliskan di bagian pertama nama, terus apa tujuan mereka membaca dan sebagainya, lalu mencoba untuk melihat ke dalam diri mereka, mindset mereka. Jadi ada, kalau saya bisa share ya, mungkin ini kita coba share screen. Kita coba share screen PPT-nya. Oke.
Atau mungkin Coach Sasari bisa bantu saya nggak di Oke, bisa bisa. PT saya di Siata. Saya ini sepertinya ada kok ngilang kemana. Jadi aturan yang kedua itu berpartisipasi 100% gitu ya. Saya meminta teman-teman membaca dari bagian awal sampai akhir, kemudian bisa mengulangnya, kemudian membuat catatan-catatan kecil. Karena di beberapa buku itu tuh saya siapin bagian-bagian yang bisa teman-teman isi gitu ya. Yang bisa teman-teman isi misalnya kayak di bagian pertama ini ya, misalkan ada kalau nama gitu ya, nanti tulis. Nah ini sebenarnya jawabannya udah ada di sini. Saya udah kasih jawabannya, teman-teman nanti tinggal mindahin aja gitu. Nah, kenapa sih tujuannya? Kenapa dalam buku ini selain membaca, saya mengajak para pembaca saya untuk berinteraksi karena ketika teman-teman berpartisipasi aktif gitu ya, itu yang nantinya akan mempermudah proses transformasinya teman-teman. Jadi ada review, ada bikin catatan gitu ya. Kemudian nanti bacanya diulang lagi dan sebagainya. Ketika kita berpikir dan melakukan itu membuat kita belajar lebih cepat dalam partisipasi itu. Jadi satu, jangan percaya saya, dua, partisipasi. Nah mungkin kita lihat ada beberapa contoh nih di slide berikutnya di dalam buku saya. Ya mungkin kalau teman-teman bisa lihat itu ada part di dalam buku saya yang mengajak teman-teman untuk berinteraksi. Nah, itu dia. Nah, membaca buku ini itu saya berharap sih teman-teman bukan untuk belajar, tapi melepaskan apa yang selama ini teman-teman sudah jalankan gitu di dalam hidupnya teman-teman. Jadi dalam buku ini saya juga mengajak kita keluar dari comfort zone. Nah, tapi ada 3 kata yang paling berbahaya yang membuat kita nggak bisa keluar dari comfort zone, yaitu kata-katanya saya tahu itu. Nah, itu dari berdasarkan pengalaman saya itu menjadi sebuah kata-kata yang berbahaya. Jadi itu akan membuat teman-teman nggak mau belajar lagi, nggak mau bertumbuh lagi. Sehingga maka di buku ini kita mengajak untuk bukan belajar tapi melepaskan yang di masa lalu. Jadi kalau di mindset terapi itu saya juga menyampaikan di situ mengenai mindset terapi itu ada learn, terus bagaimana dari learn itu kita bisa meng-unlearn dan relearn. Jadi kalau unlearn itu kan ya udah kita waktu zaman kita kecil kita belajar, kita menerima semua hal begitu saja. Di masa kita dewasa kalau kita ingin melakukan perubahan yang signifikan, kita perlu melakukan yang namanya unlearn. Jadi unlearn itu adalah untuk hal-hal yang sekiranya tidak berguna, tidak mendukung kesuksesan kita dan sebagainya itu bisa kita singkirkan dan kita relearn, adopsi value-value baru yang mendukung kesuksesan kita. Jadi maka dari itu buku ini memang mengajak kita untuk berpindah ya dari satu fase teman-teman yang saat ini mungkin sedang terpuruk atau mungkin biasa-biasa saja ke fase yang berikutnya, yaitu menuju menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, ada beberapa poin quotes yang saya sampaikan di buku saya. Ada di next slide-nya. Intinya sih buku saya ngomongin apa sih? Jadi yang pertama, untuk mencapai sebuah transformasi hidup, itu yang pertama memang mulainya saya bicara tentang mindset dulu. Jadi dari pengalaman hidup saya, jatuh bangun seperti itu, bahkan dulu saya sempat marah tuh sama Tuhan ya. 2 tahun saya marah tuh sama Tuhan. 2 tahun saya marah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa saya gitu loh. Ya saya marah, coach, betul. Saya ada di posisi saya kena kanker tiroid waktu itu. Dalam keadaan saya kena kanker tiroid, rumah tangga saya berantakan gitu. Anak saya autis. Saya mengalami masalah bertubi-tubi lah, berantakan. Saya menganggap bahwa hidup saya saat itu betul-betul saya berada di posisi yang paling buruk. Saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kenapa saya? Saya selama ini sudah berusaha menjadi hamba-Mu yang baik. Saya sudah berusaha untuk selalu ada di dalam jalan-Mu, tapi Tuhan kayak nggak sayang sama saya. Jadi betul itu, Kos. 2 tahun itu jangankan yang wajib, jangankan yang sunnah. Yang wajibnya saya nggak kerjain. 2 tahun itu saya membangkang itu, maka saya bilang itu the darkest stage of my life kalau saya bilang. Itu betul-betul. Tapi pada endingnya sampai di momen saya mau bunuh diri. Nah itu saya mau cerita tuh teman-teman. Momen saya mau bunuh diri itu menjadi titik balik saya yang pada akhirnya membuat saya tuh ada di kondisi seperti ini. Saya nggak tahu teman-teman, saya berharap teman-teman tidak perlu melalui fase seperti saya, di mana waktu itu saya udah stres berat, saya udah depresi dengan masalah, saya pergi ke kamar. Di buku saya tuh saya ceritain tuh ada di halaman 26 atau berapa saya lupa. Saya lihat anak saya
Saya nangis waktu itu, ya oke, saya minta maaf, saya nggak bisa jadi good mother lah buat mereka. Saya udah ambil cutter, saya udah siap mau potong itu nadi saya. Di momen itu, saya nggak tahu, ada mungkin jalan Allah juga ya. Tiba-tiba tuh ada gedor pintu rumah saya, kencang banget, tapi saya nggak mau bukain. Tapi dia terus gedor, saya nggak mau buka, sampai akhirnya pintu rumah saya didobrak gitu. Pintu rumah saya didobrak. Itu ternyata sahabat saya yang jadi mentor saya. Beliau juga coach NLP ya, bekas bos saya di kantor dulu. Ngapain lo katanya? Dia udah lihat saya dalam keadaan kacau. Lu mau bunuh diri? Ngapain bunuh diri? Gue rasa hidup ini sudah tidak lagi ada artinya. Saya merasa Tuhan itu nggak sayang sama saya. Saya merasa Tuhan bertubi-tubi memberikan hal-hal yang buat saya itu nggak menyenangkan. Oke, akhirnya dia memberi saya sebuah kesempatan untuk nangis gitu ya, memberikan saya kesempatan untuk mencurahkan semua. Oke, pertanyaannya cuma satu waktu itu, lo mau nggak merubah hidup lo? Ya mau berubah, mau. Betul-betul mau berubah, mau perbaiki hidup. Dia bilang kunci pertama adalah perbaikin dulu mindsetnya, karena kalau kita punya masalah, segala sesuatu hal itu berawalnya di pikiran kita. Akhirnya tapi saya benar-benar merasa itu jadi titik balik kenapa saya merasa pada saat itu yang tadinya saya benci banget sama Tuhan gitu. Saya merasa kok Tuhan justru baik banget sama saya, dikirimin orang menyelamatkan saya, tahu-tahu orang itu ngasih saya uang 30 juta. 30 juta itu buat apa? Kamu berangkat pergi ke luar negeri, di sana ada program dari life coach sekelas Anthony Robbins begitu. Kamu berangkat, kamu belajar banyak di sana, kalau kamu betul-betul mau berubah, kamu keluar dari itu. Jadi saya pikir di momen itu gila ya. Coba kalau tadi saya sendiri gitu. Udah tuh, nggak ketemu kita. Bayangin tuh, jadi deket antara orang itu nyelamatin saya, ngasih saya uang 30 juta, masukin saya ke program life transformation, life changing. Sama momen saya hampir mati itu beda cuma detik. Cuma persekian detik gitu ya. Persekian andai detik saja Tuhan tidak ada di situ udah. Iya, makanya saya pikir gitu. Ini tangan Tuhan bermain gitu, Allah bermain dalam hidup saya. Yang tadinya saya benci, saya marah, 2 tahun saya nggak pernah sholat, 2 tahun itu saya nggak ibadah, 2 tahun saya nggak puasa, saya langsung jatuh kaki saya di situ, lemas saya. Saya pikir Tuhan baik banget sama gue, gila. Coba kalau tadi mati nggak ketemu anak-anak lagi saya nggak ada di posisi seperti sekarang ini. Akhirnya saya pergi ke program itu, dan program 3 hari itu coach yang ternyata merubah saya. Dan ini yang mau saya share ke teman-teman, apa yang saya dapatkan di 3 hari yang mengubah hidup saya selamanya gitu. Yang pertama, transformasi hidup itu memang semua berawal dari mindset, itu saya setuju banget. Jadi kalau ibarat pikiran kita tuh cetakan, jadi kalau teman-teman mau bikin agar bentuknya bintang gitu ya, cetakannya kan pasti cetakannya berbentuk bintang gitu. Mau bikin agar gajah, ya cetakannya gajah. Mindset itu cetakan, jadi apapun adalah hasil dari cetakan yang dari pola pikir. Makanya kalau kita lihat mindset itu akar ya, invisible, tapi dia mempengaruhi apa yang visible. Jadi saya betul, jadi ternyata setelah saya memperbaiki pikiran saya memperbaiki cara pandang saya terhadap hidup, cara pandang saya terhadap Tuhan, cara pandang saya terhadap masalah, itu seketika masalah-masalah saya itu kayak selesai gitu. Semesta bekerja memperbaiki itu semua ketika kita memperbaiki cara kita berpikir. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, energi itu penting. Energi itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau Blair Singer, mungkin teman-teman pernah baca bukunya ya, beliau juga seorang motivator. Beliau mengatakan bahwa big success is big energy. Jadi kalau kamu mau mendapatkan perubahan yang besar itu, kamu harus tahu bagaimana mempergunakan energi itu dan bagaimana mentransform yang negatif ke yang positif. Waktu pacar saya yang saya sempat hampir menikah lagi dulu coach, tapi nggak jadi karena ternyata calon suami saya menghamili perempuan lain. Ada repot nih. Ini ditulis di buku. Ada. Oh, saya kira cuma ini aja. Ya, itu ditulis. Jadi buku ini betul-betul pengalaman saya terlewat berarti. Bayangkan perasaan teman-teman ya, orang yang kita cintai gitu mengkhianati kita sampai menghamili perempuan lain. Saya punya energi besar untuk dendam.
untuk Oh, marah. Tapi waktu itu kirain saya ingat, kirain main santet aja enggak? astagfirullah. Sekalian Iya, kan? saya tahu itu energi besar kan. Energi besar tuh punya Iya. dua mata pisau ini. Ini mau menguatkan saya atau menghancurkan saya ini. Hmm. Tapi saya pilih untuk sesuatu yang positif aja lah. Saya selalu ingat saya udah keluar dari program itu, saya pikir saya ini latihan, saya pikir ini ujian saya. Allah mau kasih lihat, kamu udah lulus belum, udah naik kelas belum. Akhirnya saya change energi itu, jadi saya ngambil S2, saya lulus dengan IPK 4. IPK saya 4,00 itu. Kumlot Itu berarti adalah ya. energi akumulasi, semua dari semester 1, dan itu adalah hasil energi patah hati, Coach. Luar Jadi biasa. pesan saya buat teman-teman kalau sekarang punya dendam gitu ya, punya marah gitu, kecewa. Makanya smart emotion menjadi penting. Itu saya nulis mengenai smart emotion juga. Masalah itu bukan masalah sebenarnya, tapi saya belajar dari pengalaman hidup saya juga ulas di buku ini, dari pengalaman hidup orang-orang sukses di seluruh dunia, saya belajar bahwa masalah itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah sudut pandang kita terhadap masalah. Itu yang jadi masalah. Kalau seandainya teman-teman menganggap permasalahan hidup itu kita selalu lihat dari negatif side-nya, kita akan merana. Itu betul sekali. Tapi kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang positif, kita akan bahagia. Jadi benar, life is a choice. Makanya saya bahas itu life choices, pilihan-pilihan hidup. Teman-teman mau reaktif atau mau proaktif. Reaktif itu kita bertindak berdasarkan apa yang kita rasa di kondisi saat itu, tapi proaktif value yang teman-teman punya apa gitu loh. Karena life choices ini akan membawa kita kepada perubahan hidup menuju program yang akan kita jalankan untuk hidup kita. Nah, di life programming ini saya bicara mengenai NLP sebenarnya. Karena saya merasa akhirnya saya jadi NLP practitioner itu awalnya adalah untuk healing myself gitu ya, tapi akhirnya sekarang saya bisa healing others, saya bisa bantu orang lain, saya bisa jadi life coach, saya bisa berbagi untuk orang lain. Jadi saya merasa bersyukur bahwa Tuhan pernah menempatkan saya di posisi yang sangat-sangat parah menurut saya, tapi pada akhirnya karena pengalaman hidup itu saya belajar banyak, dan sekarang saya ingin berbagi ke teman-teman bahwa apapun masalah kita, sebesar apapun kita bisa kalau kita mengizinkan diri kita. Jadi di NLP saya bahas mengenai mulai dari mengubah sudut pandang, reframing gitu ya, bahwa kalau dulu saya melihat masalah adalah hal yang menghancurkan kita, tapi di reframing itu kita melihat dari konteks yang berbeda gitu, bahwa masalah itu justru bisa menjadi hal yang menguatkan. Lalu bagaimana kita melakukan reconditioning terhadap diri kita, bagaimana kita anchoring, visualisasi dan sebagainya, sampai menginstall. Bagaimana kita menginstall kalau kita lagi down, lagi apa, bagaimana membuat semangat. Jadi kita tinggal install aja tuh nanti programnya tuh, titik-titiknya gitu, Coach. Melalui anchoring itu, teman-teman mau apa? Mau bahagia, mau senang, ternyata diri kita bisa diprogram, otak kita ternyata bisa diprogram sesuai apa yang kita mau kalau kita mengizinkannya. Jadi poinnya ada 6 aspek itu, Coach, yang saya sampaikan di buku Mindset, Energy, Smart Emotion, Life Choices, perubahan, sampai ke bagaimana memprogram diri kita menjadi sukses. Itu otomatis sebenarnya, tapi poin paling krusialnya ada di mindsetnya dulu yang harus kita benerin. Jadi kalau kita selalu overthinking, berpikir negatif, pikiran kita tuh punya energi yang akan memancar ke semesta, dan semesta akan menghadirkannya untuk kita. Anak saya tuh nggak pernah lagi masuk rumah sakit semenjak saya ngebenerin mindset saya gitu. Dan akhirnya saya dipertemukan dengan laki-laki baik gitu ya, setelah saya benerin mindset saya gitu. Dan sebagainya. Intinya itu, Coach Azari. Oke. Ini baru slide kedua nih. Oh, Tadi masih tuh ada ya? slide ketiga. Masih. Oh, masih ada. Oh ya, ini Nah, dia. ini Ini yang penting ini. Jadi di dalam proses perubahan hidup yang saya juga share di buku saya itu, kita kan punya dunia diri kita nih, ada dunia dalam diri kita, ada dunia luar diri kita gitu ya. Action itu menjadi jembatannya gitu. Action menjadi jembatannya. Jadi teman-teman, kenapa tadi saya bicara mindset dan mindset, karena pikiran kita itu akan sangat mempengaruhi perasaan kita. Jadi thought itu akan mempengaruhi feeling.
Dan feeling itu akan sangat mempengaruhi tindakan kita. Kalau kita berpikiran negatif, kita akan merasa down, kita akan merasa terpuruk, kita akan merasa nggak semangat, gitu ya. Kita akan merasa lemes menjalani hidup dan sebagainya. Tentunya actionnya pasti negatif. Jadi tidak ada pikiran action yang positif itu dihasilkan dari pikiran yang negatif tuh nggak ada. Itu selalu hukum alamnya seperti itu. Jadi kalau kita mau punya hasil yang bagus, jadi thought mempengaruhi feelings, feeling mempengaruhi action, action itu mempengaruhi resultnya. Apa yang nanti akan kita dapat ke dalam hidup kita. Jadi penting sekali di dunia dalam diri kita itu kita mulai dari pikiran dan perasaan kita dulu. Itu yang harus kita benerin. Itu akan mempengaruhi action dan hasil. Jadi prinsipnya yang saya ulas di buku ini adalah sebuah, kalau dilihat di bawah adalah perjalanan batin. Jadi buku ini memang membawa teman-teman kepada perjalanan batin ke dalam dirinya teman-teman sendiri, inner journey dalam teman-teman sendiri. Nanti teman-teman bisa lihat di bagian dalam dari buku ini ada apa itu sukses, apa kamu memandang hidup. Teman-teman bisa nulis itu ya. Anggap saya ada di situ, menemani teman-teman di dalam proses transformasi itu. Tapi pesan saya yang paling penting adalah ubah dulu dunia di dalam diri kita. Dunia luar kita akan mengikuti. Jadi changing your inner world will change your outer world gitu. Nah mungkin slide yang terakhir kali ya. Ya jadi harapan saya sih kepada para pembaca buku ini adalah software, mengupdate software kita. Kalau teman-teman semua pasti punya handphone, punya laptop gitu ya. Yang selalu kita update terus pasti softwarenya. Handphone kita tuh, smartphone kita ada periode mungkin per 2 minggu atau per 1 bulan, softwarenya itu akan kita update. Pertanyaan saya, apakah teman-teman selama ini mengupdate softwarenya teman-teman, yaitu software itu pikiran kita. Apa bedanya pikiran dengan otak gitu. Otak itu ibarat otak itu adalah hardware-nya, pikiran adalah software-nya. Nah, software-nya itu seberapa sering teman-teman update dengan baca buku yang positif, baca buku pengembangan diri, datang ke seminar-seminar pengembangan diri, datang ke seminar motivasi gitu. Jadi, makanya harapan saya buku ini menjadi sebuah sarana untuk teman-teman bisa mengupdate software-nya ke versi terbaru dan tercanggih, menjadi lebih positif, menjadi lebih bahagia. Itu. Dan saya ingin berbagi ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Itu aja konsep satu. Baik, luar biasa ya. Kasih applause dong teman-teman. Terima kasih. Buku yang luar biasa ya, based on true story. Artinya berdasarkan cerita nyata, dibangun dari cerita nyata, dari keterpurukan menjadi istilahnya, kalau ada sebuah istilah itu from, bukan zero lagi ya, from minus to hero gitu ya. Artinya dari kondisi minus menjadi champion gitu, menjadi hero, menjadi pahlawan bagi kehidupan diri sendiri gitu. Nah, dan buku-buku, menurut saya buku-buku seperti inilah yang mesti menjadi bacaan bagi siapapun yang ingin merubah hidupnya, artinya life changingnya. Mereka mesti baca nih buku nih, karena buku ini bukan sekedar ditulis bagaimana caranya, tapi memang sudah dipraktekkan. Sangat menarik ya teman-teman. Mungkin teman-teman dari yang menyaksikan bisa bertanya kira-kira apa saja, bagaimana. Tapi kalau nanya harga nanti ya terakhir ya. Iya, jadi boleh tapi harga terakhir. Kebetulan ini di Tokopedia juga udah ada sih, tapi karena di Tokopedia tuh kan reseller, jadi mungkin harganya lebih mahal. Kalau lewat saya bisa lumayan bedanya gitu. Oke. Saya nggak taruh saya nggak lewat penerbit bukan lewat penerbit. Ya, enggak ya? Iya, memang enggak. Jadi saya memang yang ini aja ya, kayak apa sih istilahnya tuh, publishing yang bukan yang major label gitu ya. Saya juga jualnya online ya. Self publishing berarti. Oh, ini ada pertanyaan nih.
Assalamualaikum Mbak, boleh tanya domisilinya di mana? Oh iya, nggak disebut tadi. Oke. Domisili di mana? Oh iya, saya di Jakarta, Jakarta Timur. Di sekitaran Rawamangun mungkin kalau teman-teman ada yang di sekitaran Jakarta Timur, Rawamangun, saya tinggal di situ. Oke. Saya juga ngajar di UI. Kalau kantornya Sukses Mulia Insani ada di Jakarta Selatan. Wah, luar biasa. Berapa kota itu dalam satu hari? Untungnya Jakarta sekarang Timur, WFH. Jakarta Selatan. Mbak Ana Sama Hasanah Depok. ya. Waalaikumsalam nih. Oke. Silakan teman-teman kalau mau pertanyaan di bawah sini ya. Ada 10 buku versi e-book ya. Iya. Versi e-book bukan versi print out. Itu Ya, yang ini akan yang dibagikan kepada teman-teman audiens yang bertanya dalam program ini. Jangan salah, versi e-book ini adalah versi yang sama dengan print out-nya. Isinya sama, cuman beda Isinya sama. ini aja ya, bentuk. Oh ya, saya juga ini, jadi sebenarnya saya kenapa nulis buku kok saya adalah ini sarana healing saya sebenarnya. Jadi ternyata bahwa betul menulis itu bisa jadi terapi. Jadi untuk teman-teman yang kalau punya problem ya, depresi, mungkin lagi down, menulis itu bisa menjadi salah satu terapi kesehatan mental yang efektif. Saya juga ingat waktu Habibie, B.J. Habibie almarhum kehilangan istrinya, dia depresi, dia menulis, akhirnya jadi buku. Saya juga ini adalah sarana terapi saya sebenarnya. Saya menguatkan diri saya sendiri menjadi sarana terapi saya, tapi saya nggak nyangka ternyata alhamdulillah bahwa ini bisa menjadi sarana untuk teman-teman juga gitu. Di situ saya bersyukurnya. Awalnya ini hanya untuk ya terapi diri saya sendiri lah. Oke. Iya. Tanya nih, gimana cara dapat bukunya? Kalau buku versi e-booknya sekarang kalau misalkan teman-teman tanya di kolom komentar itu langsung dapat. Tapi kalau bentuknya print out, nah kalau itu mesti reorder ke penulisnya, nanti di inbox aja Ya, Facebooknya. nanti bisa inbox saya kalau mau dapat yang versi ininya, bisa inbox saya Pak Farid Wahyudi. Kalau e-booknya sekarang Bapak udah dapat, selamat Bapak dapat e-booknya. Saya udah nanti bisa dari Kosasari waktu itu juga bisa di forward kali ya, atau nanti mungkin Oke, bisa. Iya. Bisa. Nanti tinggal hubungi saya, nanti saya forward karena sudah ada izin nih dari penulisnya. Kalau belum ada izin, saya nggak berani bagi-bagi. Iya, jadi khusus untuk yang live streaming kali ini, saya izinkan ke 10 orang penanya untuk dapat e-booknya gratis. Sama kok isinya, siap. sama yang ini. Sama ya? Iya. Oke, ini ada lagi. Mungkin ini agak ini ya. Ini pertanyaannya moderator izin bertanya. Ini kita turunin dulu deh. Ini out of topic apa memang ada kaitan sama topik kita ya? Oh. Boleh di. Kaitan itu kan sebenarnya continuous improvement juga sih ya. Tapi kalau sebenarnya di Sukses Mulia Insani, tapi agak OOT ini agak OOT ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Iya. Baik, terima kasih Satria Andi Dwi Putra atas pertanyaan. Iya, kebetulan saya mengajar di korporasi juga, saya nanganin klien-klien juga. Jadi selain untuk life coach, saya juga menangani klien-klien untuk leadership dan sebagainya, training-training soft skill gitu ya. Kaizen itu kalau memang nanti butuh bisa saya ada timnya untuk itu. Nanti bisa kita bicara lebih lanjut, mungkin inbox saja nanti. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya. Nah ini dia. Pertanyaan saya, apa saja teknik-teknik yang dapat dilakukan setelah kita mereprogramming software kayak tadi itu? Kita perlu mengupdate software. Nah, teknik-tekniknya apa aja yang ada di buku ini? Baik, nah ini menarik, terima kasih Bu Ana Hasanah. Jadi caranya gimana? Yang pertama itu mengubah hidup itu mulai dari ubah sudut pandang. Jadi di buku saya di halaman 178, nanti bisa dilihat mulai dari bagaimana kita melakukan reframing dulu. Jadi startnya dari situ. Jadi kalau reframing itu istilahnya kita membingkai ulang
Jadi kalau ini ada masalah, kita mulai dari situ, lalu setelah itu lakukan visualisasi, anchoring, dan self-talk. Nah, saya menganjurkan self-talk itu dilakukan setiap hari 5 menit begitu bangun tidur. Atau setelah sholat subuh mungkin. 90 hari lakukan itu. 3 bulan berturut-turut. 90 hari ya? Yes. Lama-lama itu jadi habit. Dan saya menganjurkan kata-kata yang dipilih untuk menginstall program itu, aku memilih untuk gitu. Jadi kalau visualisasi, self-talk yang positif, kenapa saya anjurkan frase yang dipilih adalah aku memilih untuk, penjelasannya gini, misalnya kalau seandainya saya tipikal orang yang malas olahraga gitu ya. Kalau seandainya saya bilang ke diri saya, self-talk-nya, saya rajin berolahraga, coba kita jujur tanya ke diri sendiri, kita lebih termotivasi atau justru malah jadi merasa down karena sedang membohongi diri sendiri. Karena pada kenyataannya kita nggak rajin olahraga, tapi kita ingin jadi berubah menjadi orang yang lebih rajin olahraga. Jadi mungkin kata-katanya bisa, aku memilih untuk lebih rajin olahraga, seminggu 2 kali. Terus, nah untuk teman-teman visual, ini ada rahasianya sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Teman-teman visual yang mendapat informasi lewat mata, gambar, grafik. Ada satu teknik simple. Teman-teman bisa ini jempol. Kemudian teman-teman gerakin dari sini ke atas gitu ya. Kayak gini sambil dilihat jempolnya. Teman-teman mau nginstall apa ke program hidupnya teman-teman. Misalkan aku memilih untuk menjadi pribadi yang lebih positif dan bahagia gitu ya. Nah, ini salah satu teman-teman visual bisa lakukan ini. Kalau teman-teman auditori bisa sambil megang kupingnya. Aku memilih untuk menjadi pribadi yang sukses dan bahagia misalnya. Kalau teman-teman kinestesis yang perlu gerakan, perlu sentuhan, bisa sambil gerakin tangan kakinya berbarengan sambil memberikan sugesti positif apa. Ini yang saya dapat ilmunya juga dari coach saya, dari mentor saya, dan saya coba praktekkan waktu itu. Salah satu cara saya melakukannya adalah dengan cara seperti ini, dan lakukan 90 hari disiplin, itu akan membantu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin tiap pagi kalau bisa begitu bangun tidur atau yang muslim habis sholat subuh, bisa melakukan satu ritual namanya daily gratitude. Jadi setiap pagi kita coba menuliskan hal-hal yang layak untuk kita syukuri dalam hidup kita setiap hari. Ada bukunya kalau perlu. Jadi setiap kita bisa review, itu akan selalu mengingatkan kita untuk mensyukuri banyak hal di tengah masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Nah, di buku saya nanti bisa dilihat di halaman 178 sampai 241, itu saya bicara mengenai how to install the program. Jadi self-talk menjadi sangat penting. Selain anchoring, nanti kalau kita mau belajar NLP, sebenarnya ini juga Coach Asari ini jago loh ya. Nanti bisa belajar juga sama Coach Asari. Anchoring itu gimana sih? Jadi intinya membuat satu titik di bagian tubuh teman-teman yang teman-teman pilih, yang kalau teman-teman mau semangat gitu misalnya, tinggal pencet aja tombolnya. Misalkan teman-teman bikin di sini gitu anchoringnya, nanti semangat itu akan datang. Nanti kalau memang mau lebih jauh, kita bisa bikin training tentang itu, tapi di buku saya ulas detailnya ada di situ. Semoga bisa menjawab. Itu ya, mana ya, nanti Mbak Ana terima e-booknya, baca lagi, diulang, terus praktekin apa yang tadi dijelasin. Nah, kemudian, kalau nanti mau tanya-tanya boleh inbox saya kalau nanti mau lebih panjang ngobrolnya, silakan aja kok. Iya, kalau mau lebih panjang ngobrolnya harus tekan kontrak lah. Iya. Enak juga kalau panjang ngobrol gitu kan. Oke, intermission. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Mrs. Senja. Assalamualaikum Coach, bagaimana sih cara menghadapi orang sensitif? Ini kaitannya sama sikap orang yang sensitif. Ini gimana nih? Sensitif, maksudnya sensitif ini gimana? Iya, Mrs. Senja mungkin bisa detailkan yang dimaksud dengan sensitif itu seperti apa ya? Sensitif baperan. Sensitif marah maksudnya. Mungkin hal negatif kali ya, sensitif ke emosi yang lebih
negatif kali ya, sensitif. Dilihat sedikit menghadapi marah. menghadapi Bagaimana orang cara menghadapi? negatif. Menghadapi orang negatif. Iya, saya banyak dapat curhatan juga sih dari klien-klien saya. Baru juga tadi sore sebelum kita mulai sesi live streaming ini dia bilang bahwa gila ya ngadepin energi negatif itu capek, dia bilang gitu. Apalagi kalau itu datangnya dari lingkaran keluarga sendiri gitu misalnya, dari orang-orang yang kita pikir harusnya mensupport kita dan sebagainya justru malah membuat hal seperti itu. Menghadapi itu pertama sih kalau prinsip saya gini loh, kita tuh tidak bisa mengkontrol perilaku orang lain terhadap kita, karena mengontrol perilaku orang lain yang akan ditujukan kepada kita itu menjadi hal yang memang nggak mungkin, nggak bisa kita lakukan. Yang paling bisa kita lakukan itu adalah mengontrol respon kita terhadap perilaku orang lain, terhadap reaksi-reaksi orang lain. Ya, jadi ya sudah kalau misalkan kita berhadapan dengan orang baperan, sensitif gitu ya, mungkin negatif, ya sudah biarkan saja. Yang penting kita kontrol diri kita nggak ikut ke bawah sensitif gitu, diri kita nggak ikut ke bawah jadi negatif, diri kita tetap menjadi pribadi yang positif. Kadang-kadang beberapa orang namanya manusia itu memang nggak mau didebat sih biasanya, tidak mau dijustifikasi, nggak mau dijudgement ya. Jadi kalau membangun komunikasi dengan orang-orang seperti itu ya coba setujui dulu, ngobrol dulu gitu ya, tanya maksudnya apa, reasonnya apa, karena segala sesuatu tuh pasti ada reasonnya lah, kenapa dia memilih bersikap seperti itu dan sebagainya. Yang penting diri kita tetap positif menghadapi orang itu, jangan sampai kita kebawa dia baper, kita ikut baper gitu, dia sensi, kita ikut sensi. Dibawa santai aja, itu misi senja, dibawa santai, dibawa komunikasi, bangun komunikasi dua arah, tanya maksudnya apa, reasonnya kenapa dia melakukan itu. Semua orang tuh selalu punya reason dan kita jangan pernah menjustifikasi orang kenapa dia berbuat seperti itu sebelum kita tahu reasonnya apa gitu loh. Itu aja mungkin ya. Oke. Halo, Pak Sasari. Ya. Lupa klik saya. Tadi di backstage. Lupa klik saya. Begitu ya, Misi Senja, pertanyaan orang yang sensitif ngadepinnya gimana? Nah, itu dia. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol respon kita terhadap perilaku atau sikap orang lain. Gitu. Nah, kitanya yang harus ngontrol diri kita, bukan orang lain yang kita kontrol. Diam lu, jangan sensitif, nggak bisa begitu, malah tambah ribut kalau begitu. Iya betul, betul berantem nanti yang ada karena setiap orang sebenarnya setiap orang ingin dimengerti, tapi kadang-kadang tidak mau mengerti orang lain. Ya sudah, kita kontrol diri kita sendiri aja. Itu dia. Supaya nggak, masalahnya di situ, gitu kan? Iya. Kadang-kadang kita ingin mengubah dunia, tapi kita sendiri tidak mengubah diri kita. Itu yang iya, kata kuncinya di inner world kita dulu. Jadi kalau kita sudah bisa berdamai dengan inner world kita sendiri, kita bisa berdamai dengan outer world kita sih sebenarnya. Gitu. Dan bagaimana sebenarnya hidup itu kan seni berdamai dengan situasi dan emosi yang tidak menyenangkan. Itu yang dimaksud sukses luar biasa adalah saya juga salah satunya adalah ketika kita mampu berdamai dengan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan buat kita. Berdamai bukan dalam arti kata kita tidak melakukan apa-apa ya, tapi artinya kita menyadari itu, kita menerima itu, kita ikhlas dengan itu, dan kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Oke. Startnya adalah saya, gitu kan. Saya memilih untuk apa, kan itu. Saya memilih untuk bagaimana. Iya, saya memilih untuk, itu menjadi kata kuncinya. Saya memilih untuk, karena di life choices di bagian buku ini mengenai hidup adalah pilihan. Di situ saya ulas juga dan kenapa pilihan menjadi penting. Sebenarnya hidup itu hasil dari kita hari ini itu adalah hasil dari pilihan-pilihan kita kemarin sebenarnya. Saya ada di posisi ini, saya memilih untuk sadar dan berubah gitu ya.
walaupun sempat hampir bunuh diri, tapi akhirnya saya sadar dan mau berubah, dan akhirnya saya memilih jalan ini. Saya ingin berbagi ke banyak orang gitu. Kita memilih, semua dari kita memilih jalan kita. Betul, pada akhirnya orang lain juga kan istilahnya nggak bakal apa ya, support atau tidak support itu kan tergantung pada pilihan kita juga ya. Iya, Wah, ini betul, Mbak Coach. Mbak Ana ini langsung, saya memilih untuk bahagia. Bagus. Keren. Iya, Mbak Ana, ya. Jadi kan kalau mungkin Ya, Coach Asari tahu lah ada 15 prinsip kan, presuposisi NLP kan, bahwa orang tuh punya struktur pengalamannya masing-masing, jadi mindset tuh nggak ada yang salah atau benar sebenarnya. Kita mau berpikir benar, itu benar. Kita mau berpikir negatif juga benar, berpikir positif juga benar gitu kan, tergantung nanti konsekuensinya aja sih yang akan kita terima. Tapi kalau kita bisa berpikir positif, hasilnya positif, kenapa harus berpikir negatif? iya, begitu. Mbak Ana, kalau mau memilih bahagia, ya memilih untuk bahagia ya bahagia aja. Oke, teman-teman, masih ada 7 ebook lagi ya, 7 ebook lagi yang bisa free access, artinya bisa diakses oleh teman-teman nanti melalui saya, bisa kirimkan ke email atau WhatsApp atau inbox. Nah, ini udah ada beberapa teman-teman yang tadi bertanya, yang komentar nggak termasuk ya, bertanya yang masuk. So, Tadi ada yang ada komentar? Misi Senja. Boleh deh, kalau ada yang komentar ada Oh, nggak nggak? apa-apa nih. Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba, kalau ada yang Oh komentar, gitu. kita hargai, kita Oke deh, kalau apresiasi. begitu. Siap, 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 siap. Nah, ini boleh, boleh. Masih ada, masih ada. Lebih dari ini. Oke ya, teman-teman, silakan kalau mau bertanya di ini kita, di beranda kita, di kolom komentar disampaikan, nanti kita akan munculkan. Oh ya, Misi Senja, terima kasih coach pencerahannya. Apa channel YouTube-nya? Nah, Nama channel YouTube-nya Coach Prim. nah itu dia ya. Nama channel YouTube-nya Coach Prim. Nanti bisa Iya. dikasih tahu lah, dikasih tahu inbox atau bikin status lah setelah ini. Ya, nanti jangan lupa ya di follow, di like, di subscribe, supaya Subscribe. bisa selalu dapat inspirasi dari saya setiap saat gitu. Baik, Mbak Prim, kaitan sama buku nih, tolong disematkan ke linknya. Oh gitu. Oke, nanti ya, bisa ya. Link apa? Ya, nanti kita akan kasihkan link YouTube-nya ya di sini disematkan. Jadi teman-teman bisa follow, bisa subscribe YouTube-nya Coach Prim. Juga jangan moderator juga di subscribe. Oh iya dong. Bintang tamu iya, bintang tamu Moderatornya luar narasumber biasa boleh. loh, itu loh coach ini loh, NLP life coach luar biasa itu. Sangat Oke. menginspirasi sekali Oke. moderatornya. Kembali ke buku nih, Coach Prim. Ini bolehkah ini ya, boleh istilahnya tingkat keberhasilan atau begini, sudah adakah orang lain di luar sana mengakui bahwa setelah membaca buku yang Mbak Prim tulis, kemudian dia berhasil gitu, berhasil bangkit dari keterpurukan, atau dia berhasil kebuka pikirannya, atau dia berhasil mencapai apa yang dia inginkan di dalam hidup? Ada nggak? Alhamdulillah ada gitu ya. Jadi beberapa teman yang baca, dan bahkan klien yang saya tangani juga alhamdulillah tuh 6 bulan memang. Jadi saya punya salah satu klien perempuan masih muda gitu ya. Dihamilin pacarnya, kemudian aborsi,
dan sebagainya. Itu menjadi satu hal yang betul-betul setelah kejadian aborsi itu guncangan mentalnya luar biasa ya, apalagi terus kan dia juga nggak dinikahin gitu sama pacarnya dan sebagainya. Alhamdulillah saya dampingi terus dari buku ini dan dari beberapa program saya, alhamdulillah nanti saya attach lah ya nanti ke Coach Sari, mungkin testimoni dari pembaca saya dan juga orang-orang yang memang sudah mempraktekkan apa yang ada dalam buku ini. Alhamdulillah pada akhirnya itu jadi kepuasan batin buat saya bahwa saya menulis bukan untuk jadi bestseller buku ini, enggak. Saya bikin channel YouTube bukan untuk dapat banyak subscriber, tidak. Tapi saya hanya ingin bisa berkontribusi untuk orang lain dan menjadi bagian dari life transformation mereka. Itu kayak udah jadi happiness tersendiri yang itu tidak bisa dinilai gitu dengan berapapun nilai rupiah yang saya dapat. Saya terharu waktu dia bilang, Kak, alhamdulillah gitu ya, setelah pendampingan ini dan saya baca buku ini, saya juga praktekkan, berubahnya drastis. Sekarang dia udah mulai kuliah lagi, udah pindah ke kampus yang baru, bahkan sudah mulai membuka hatinya lagi buat laki-laki. Dan saya dengar kabarnya April kemarin sebenarnya mau nikah, tapi karena pandemi jadi ditunda gitu. Iya, itu salah. Saya bahagia banget karena tuh dia nggak percaya laki-laki. Bayangkan dihamilin, ditinggalin, dia sampai harus dijat sama keluarganya, dia harus mengaborsi kandungannya. Itu buat saya rasa perempuan yang pernah mengalami itu pasti akan mengerti gimana rasanya gitu ya. Dan saya tidak menjustifikasi dia, tapi alhamdulillah proses progres yang terjadi itu saya pernah post juga kok di lini masa Facebook saya mengenai si klien saya yang satu ini, yang muda yang saya dampingi dan akhirnya dia berhasil dan juga dia baca buku ini dan dia praktekkan isinya. Alhamdulillah Coach Sari. Alhamdulillah banget. Dalam banget ya. Itu saya pun nangis, saya betul-betul saya peluk dia dan ibunya. Ikutan nangis. Ya. Karena buat saya nggak ngebayangin, saya punya anak perempuan kan, saya nggak ngebayangin, anak saya masih kecil saat ini. Saya berharap bahwa suatu hari nanti dia jangan sampai auzubillahi min dzalik, tapi banyak anak-anak perempuan, remaja-remaja kita gitu, anak-anak muda sekitar kita yang salah pergaulan gitu ya, sampai akhirnya terjadi hal seperti itu. Dan itu jadi kondisi yang betul-betul luar biasa terpuruk buat dia. Bahkan hubungan kedua orang tuanya pun jadi rusak gara-gara peristiwa itu. Si ayah menganggap bahwa ibunya nggak peduli anaknya, si bapak. Jadi orang tua saling menyalahkan, hubungan mereka berantakan. Akhirnya saya menjadi healing satu family itu akhirnya. Dan saya minta mereka praktekkan buku ini. Jadi pesan saya ke teman-teman gini, buku ini salah satunya mendampingi teman-teman yang banyak punya trauma tertentu, iya, membantu teman-teman healing, iya. Pesan saya adalah apapun trauma yang pernah terjadi di kehidupan teman-teman kemarin-kemarin itu bukan salahnya teman-teman gitu. Teman-teman sama sekali tidak punya salah apapun terhadap hal-hal traumatik itu. Tapi healing dari trauma itu menjadi tanggung jawab kita sebagai pribadi. Jadi traumanya bukan salah kita, tapi healingnya adalah tanggung jawab kita, pilihan kita. Gitu. Oke. Artinya situasi dan kondisi diri itu bergantung pada pilihan kita. Apakah kita masih mau atau kita masih berkubang di traumatik itu, atau memang kita mengatasi, berdamai, atau malah memerangi traumatik kayak begitu. Memang butuh waktu yang nggak sedikit ya. Tadi kalau misalkan mendengar penjelasan dari Mbak Prim, itu satu klien yang tadi saja 6 bulan baru bisa bangkit ya, baru bisa normal lah istilahnya. Setiap orang itu memang punya waktunya sendiri-sendiri, Coach Sari, take your time. Tapi sebenarnya kalau buku ini benar-benar dipraktekin 90 hari dengan teknik yang tadi bisa, tapi konsisten. Kadang-kadang kendalanya orang adalah hari ini dia lakukan tekniknya, besok libur, lusa libur, besok lagi libur, baru lakukan lagi minggu depan. Jadi itu harus konsisten everyday. Itu sih saran saya. Jadi supaya benar-benar dalam 90 hari itu kita bisa punya habit yang baru gitu. Ya, karena kan bagi orang-orang yang penganut SKS, sistem kebut semalam, pengen baca buku, praktek udah kelar gitu. Jadi pengennya kan begitu.
Iya, proses Pada teman-teman, proses. Saya aja betul. prosesnya itu 2 tahunan loh Coach, baru bisa healing gitu, baru bisa saya berdamai Hmm. dengan diri saya sendiri, dari peristiwa terakhir saya mau bunuh diri itu, tapi ternyata Hmm. program 3 hari itu mengubah saya. Jadi 3 hari mengubah saya Hmm. selamanya, jadi saya pikir kalau itu aja bisa terjadi ke saya sih, sebenarnya bisa terjadi ke teman-teman, asal teman-teman kuat, Hmm. keinginannya kuat, itu aja. Itu Kalau program 3 teman-teman hari di luar negeri yang dibayarin di luar 30 juta negeri, itu. bayarnya 30 juta. Makanya saya nulis buku ini, teman-teman nggak usah bayar Heeh. 30 juta. Teman-teman Oke, bisa tuh dapatkan kan. pengalaman yang sama dengan apa yang saya Hmm. alami di Hmm. program 30 juta 3 hari itu. Melalui buku ini tanpa harus bayar 30 juta, tapi nilainya mungkin lebih dari 30 juta itu, Coach. Betul. Dan ingat ya, yang dipraktekkan itu bukan sisi emosionalnya yang tadi ya, tapi bagaimana cara mengubahnya. Nanti salah praktek bahaya ini. Karena kan gitu, baca buku sampai tamat itu perlu. Karena apa? Karena untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Jangan baru baca bab satu, baru tentang kenapa buku ini ada, kemudian latar belakangnya, emosi-emosi apa, peristiwa-peristiwa apa, baru sampai situ udahan. Tamat ya, baca bukunya. Kalau tamat itu enak. Jadi biar Iya, dapat tadi tuh sensasi 30 jutanya tadi kan. iya Mbak Prim betul. itu mendapatkan pengalaman bisa bangkit dari keterpurukan mesti dipicu dengan apa, ke luar negeri ikut pelatihan life coach bayar 30 juta. Teman-teman kan mudah aja. Sekarang tinggal beli atau komentar sekarang dapat e-booknya, baca, praktekin. Nggak mesti bayar 30 juta. Iya. Tapi ingat Intinya harus kita ada konsisten kemauan untuk ya. berubah, memang kemauan untuk berubah. Jadi makanya intinya adalah ketika kita mengizinkan diri kita, disitulah perubahan akan terjadi. Izinkan diri kita, izinkan satu lagi, izinkan orang lain untuk membantu kita. Dalam setiap proses perubahan itu kita selalu butuh pendampingan sih sebenarnya. Selain kita punya Allah gitu ya, kita punya Tuhan yang selalu ada bersama kita, kita butuh mentor, kita butuh sahabat. Sebenarnya kalau ya mungkin Coach Sasari juga sama-sama kita di dunia coaching kan sebenarnya semua orang itu udah tahu jawaban dari permasalahan hidup mereka sendiri sebenarnya. Jadi kalau saya punya masalah ini, sebenarnya jawabannya mereka udah tahu harus ngapain, harus berbuat apa. Tapi kadang-kadang mereka hanya butuh orang lain untuk mengingatkan, untuk men-trigger gitu. Ya anggaplah buku ini menjadi sebuah sarana untuk teman-teman menemukan jawaban di diri teman-teman melalui trigger-trigger dari saya gitu. Makanya kan saya bilang inner journey. Sebenarnya buku ini membawa teman-teman ke perjalanan inner journey dalam diri masing-masing. Sehingga setiap orang mungkin nanti setelah membaca buku ini akan mendapatkan satu rasa yang berbeda, depends on dari masalah mereka, situasi mereka. Tapi apapun itu, tekniknya bisa digunakan untuk semua. Itu. Jadi begitu teman-teman. Menarik Link ya. YouTube ya, minta link YouTube ya. Link Oke. YouTube itu, ini ada channel saya nih, saya lagi buka nih. Klik channel Anda ya Oke. berarti. Nanti saya copy Betul. paste. Oke. Oke. Nah, itu Baik, ya link YouTube. teman-teman ya. Jadi sejauh mana teman-teman pergi kalau teman-teman tidak mengizinkan diri sendiri untuk memilih atau mengubah diri sendiri, itu nggak bakal jadi. Kemudian kalau tadi ada dua tuh, izinkan diri sendiri, yang kedua adalah izinkan orang lain membantu. Membantu. Ingat ya, membantu. Membantu. Ya, membantu Membantu sesuai dengan kita. kemampuan. Kemampuan. Iya. Selama ini kan prinsip Jangan kita bisa orang sukses itu pemberi yang baik. Tapi oke. sebenarnya ada prinsip satu lagi, orang sukses adalah penerima yang baik. Nah, itu dia. Penerima yang baik. Kan kalau kita sebenarnya kan semua hidup kita itu kan hasil kita menerima kan, menerima takdir, menerima rencana Tuhan, menerima kebaikan orang. Jadi terima. Salah satu cara yang paling simpel kalau kita lihat ada orang muji kita gitu misalnya. Hai, Coach Asari gitu. Misalnya, Coach Asari ganteng banget sih, misalkan hari ini. Biasanya kebanyakan dari kita akan bilang bahwa, kamu juga sebenarnya kata mentor saya yang kalau kita mau belajar jadi penerima yang baik, kalau ada orang puji kita
Misalkan, hai, cantik banget hari ini, kita cukup bilang terima kasih, dah simpan dalam hati apresiasi itu. Karena kalau kita langsung memuji balik detik itu, kita sedang mementalkan katanya, mementalkan energi baik yang sebenarnya akan kita terima. Jadi kalau ada sesuatu hal yang baik, bantuan orang lain, orang-orang yang peduli dengan kita, terima itu, keep it in your heart, dan izinkan mereka membantu Anda untuk jadi pribadi yang lebih positif dan bahagia. Izinkan diri Anda dibantu, karena nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa membantu kita kalau bukan diri kita sendiri. Saya juga selalu tekenin untuk ke klien saya. Saya kan juga ada hipnoterapi juga kan yang saya jalanin. Saya selalu tanya, Anda mengizinkan diri Anda dibantu atau enggak? Karena kalau Anda tidak mengizinkan diri Anda dibantu, mau hipnoterapis paling canggih, paling mahal sekalipun, itu tidak akan berefek apa-apa. Karena mental blockingnya itu harus dibuka dulu. Itu. Jadi memang ini pengaruhnya sangat besar ya, mental blocking, kemudian baru ke mindset, baru ke apa namanya outcome, baru ke live program. Wah, ininya banyak sekali gitu ya. Makanya 200 halaman, rangkaiannya. Ya, 250 halaman lebih gitu. 200. Sampai jereng mata kalau lihat laptop. Nanti Coach Sari saya kirim deh ini deh. Nanti Coach kasih Siap, alamat. boleh, Coach. boleh. Saya kirim. Saya Boleh, sendiri boleh. yang tulis buku ini aja lupa saya. Berapa sih total halaman buku yang saya tulis sebenarnya ini? Saya nulis sendiri karena oke. 241 di penutupnya, Coach. Nah, Yes. 241 kan. Iya, betul. Belum termasuk kata pengantar, Prakata gitu ya. Prakata. Ya kurang lebih 250 halaman. Nah, teman-teman yang mau subscribe di sini ya, agak panjang nih. Iya, itu saya benar nggak tuh? Yang mudah-mudahan benar. Channel YouTube-nya ya. Coba kita tampilin lagi. Nah, di sini memang nggak bisa diklik kalau di sini. Nanti di komentar deh, di kolom komentar Facebook saya ketik. Kalau cari footprint aja sih ada kali ya. Pasti ada foto print. Bisa begitu. Oke, sebagai closing statement dari Mbak Prim nih, apa nih kira-kira yang dapat disampaikan kepada teman-teman dalam program hari ini supaya teman-teman dapat terinspirasi, kemudian dapat beraksi, gitu kan? Inspirasi tanpa aksi ya nol. Silakan, Mbak. Yang saya sampaikan teman-teman ya, pertama mungkin beli bukunya gitu ya, baca bukunya supaya teman-teman bisa ikut merasakan dan mengalami, dapat insight-nya. Yang kedua adalah baca bukunya sampai selesai. Ulangi perbagian-perbagiannya, bikin review. Di sini kebetulan di bagian-bagian ininya ada form-form yang bisa untuk melakukan review diri di dalam buku-bukunya. Teman-teman bisa berpartisipasi aktif di situ. Lalu pesan saya ke teman-teman semua adalah sehebat apapun mungkin permasalahan yang saat ini teman-teman sedang hadapi, sedalam apapun saat ini teman-teman sedang terjatuh, kalau teman-teman percaya bahwa harapan itu ada, insya Allah teman-teman bisa bangkit kembali. Yang penting izinkan diri teman-teman untuk berubah ke arah yang lebih baik, izinkan orang lain membantu teman-teman berubah ke arah yang lebih baik. Insya Allah teman-teman bisa bangkit. Jadi jangan putus asa, tetap semangat, seburuk-buruknya, sebaik-baik. Jadi gini ya, saya terinspirasi sama sebuah quote, seburuk-buruknya masa lalu kita, masa depan kita itu masih suci. Itu loh, jadi masa depan itu masih suci, ibarat kertas putih. Mau di masa lalu hidup kita itu sudah kotor, hitam, berantakan. Dulu saya pernah menjadi pecandu alkohol sebelum akhirnya saya menjadi seorang life coach. Saya punya masa lalu yang buruk sekali, tapi masa lalu tidak penting, teman-teman. Yang paling penting adalah teman-teman hari ini untuk masa depan. Jadi seburuk-buruk apapun masa lalu, masa depan masih suci. Jadi teman-teman harus tetap semangat dan percaya bahwa selalu ada harapan. Karena selalu ada kertas putih yang siap untuk kita tulis seperti apa yang kita inginkan. Jadi tetap semangat, tetap positif. Insya Allah perubahan itu akan terjadi kalau teman-teman ada keinginan untuk berubah dan ada usaha untuk melakukan itu. Itu aja Kosa Sari. Seburuk-buruk masa lalu, masa depan masih suci. Jadi tetap semangat. Dan
maafkan diri sendiri. Itu paling penting, poin yang mau saya sampaikan adalah berdamailah dengan diri sendiri. Maafkan diri sendiri kalau mungkin di masa lalu kita pernah berbuat hal-hal yang tidak baik untuk hidup kita dan orang lain. Maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, karena inner journey itu tidak bisa dimulai kalau teman-teman masih menyimpan dendam, amarah terhadap masa lalu, terhadap orang lain. Berdamai dengan itu, mulai dengan hati yang damai, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, bukan untuk mereka, tapi agar kita bisa melanjutkan hidup dan masa depan dengan ikhlas gitu. Karena masa depan tuh harus digapai dengan ikhlas, Coach Asari. Banyak orang yang nggak ikhlas loh menggapai masa depannya. Karena masih dendam masa lalu dan sebagainya. Jadi cintai diri sendiri, maafkan diri sendiri, lanjutkan hidup dengan positif dan bahagia. Insya Allah, amin. Amin, luar biasa ini. Teman-teman, luar biasa ya. Kita nggak kerasa ini udah lebih dari 1 jam. Oh. Lebih dari 1 jam saya betul-betul menyimak gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman juga yang menyaksikan live streaming ini juga menyimak, begitu sangat padat, berisi ya. Istilah kalau kata-kata immerse itu, ini isinya daging semua itu. Daging yang sebelah mana saya juga nggak tahu. Tapi ya, messenger panjang sekali nih. Iya, panjang sekali nih. Satu screen. Karena saya tahu beliau ini sudah baca buku saya. Udah baca ya? Dan beliau sudah memberi testimoninya ke saya, dan buku saya itu beliau pinjamkan ke sahabatnya yang sedang down karena perceraian. Yang tadinya sudah hampir-hampir putus asa, begitu baca buku saya, katanya sih ada perubahan dalam dirinya, cara pandang terhadap hidup dan sebagainya. Bahkan tadinya saya mau diundang, beliau tuh dari Sulawesi ya, misi senja tuh dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bulukumba. Iya, Bulukumba. Tadinya saya mau diundang ke sana, tapi karena pandemi jadi saya belum bisa nyapa teman-teman di Bulukumba. Teman-teman di Bulukumba tetap semangat, terima kasih apresiasinya. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Prim, Coach Prim yang sudah hadir di program saya, di program kita ini, Bedah Buku. Insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang menyaksikan dan menyimak program ini. Saya ucapkan terima kasih, Coach. Sama-sama, Coach Asari, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak sudah diundang. Saya berterima kasih diberi kesempatan untuk berbagi. Semoga bisa membawa manfaat untuk teman-teman semua yang hari ini menyaksikan live streaming. Dan semoga silaturahmi kita bisa nyambung terus sampai kapanpun. Baik. Baiklah, sampai jumpa lagi ya teman-teman semua di program yang sama esok hari, insya Allah, dengan pembicara. Ini 3 hari berturut-turut pembicara kita perempuan ini. Pertama pria, kedua perempuan, ketiga perempuan, besok juga perempuan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.